Sinta dilahirkan di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, di mana hidup sederhana merupakan satu-satunya realitas yang harus dijalani. Sejak kecil, ia telah belajar untuk bekerja keras bersama ibunya, Ibu Sari, yang meskipun hidup dalam keterbatasan, selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, ketekunan, dan harapan. Di balik wajahnya yang tampak lembut, Sinta menyimpan semangat juang yang menyala-nyala, seolah-olah di dalam dada kecilnya terdapat bara api yang tak pernah padam. Setiap pagi, ketika embun masih menempel di dedaunan dan sinar matahari mulai menembus celah-celah rumah reot mereka, Sinta sudah bangun untuk membantu ibunya menyiapkan makanan sederhana bagi keluarga. Meskipun kehidupannya dipenuhi dengan kekurangan, ia selalu memandang masa depan dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan mampu mengubah nasibnya. Semakin besar usianya, keinginan Sinta untuk mengejar pendidikan dan meraih karir yang lebih baik semakin menguat. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang rajin dan cerdas. Meski fasilitas yang tersedia sangat terbatas, Sinta tak pernah menyerah untuk belajar dengan giat, menghabiskan waktu larut malam di bawah sinar lampu minyak yang remang-remang. Guru-gurunya pun melihat potensi besar dalam dirinya dan selalu mendorongnya untuk bermimpi lebih tinggi. Di sela-sela pelajaran, Sinta sering bermimpi tentang kehidupan di kota besar, di mana ia bisa bekerja di sebuah perusahaan ternama dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya yang telah berkorban begitu banyak. Impian itu, baginya, bagaikan cahaya yang membimbing setiap langkahnya meski jalan yang harus ditempuh begitu penuh rintangan. Suatu hari, kesempatan itu datang ketika sebuah beasiswa dari kota besar diumumkan. Dengan hati yang penuh harapan, Sinta mendaftar walaupun ia tahu persaingan sangat ketat. Hari demi hari berlalu dengan kecemasan menanti pengumuman, hingga akhirnya ia mendapatkan kabar bahwa beasiswa tersebut telah diterimanya. Kegembiraan yang luar biasa menyelimuti diri Sinta dan Ibu Sari, seolah-olah impian yang selama ini hanya berisi angan-angan kini menjadi nyata. Meninggalkan desa tercinta, Sinta pun melangkah ke kota besar dengan koper usang yang dipenuhi kenangan dan harapan. Di kota, ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda, ramai, hiruk-pikuk, dan penuh persaingan. Namun, di balik segala keraguan itu, Sinta percaya bahwa tekadnya akan selalu menjadi teman setia dalam menghadapi segala tantangan. Sesampainya di kota, Sinta tinggal di sebuah asrama kecil yang disediakan oleh program beasiswa. Di sana, ia bertemu dengan Rina, seorang gadis muda yang ramah dan berpengalaman di dunia perkotaan. Rina segera menjadi sahabat dan pendamping bagi Sinta, membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang serba cepat dan kadang kejam. Bersama Rina, Sinta belajar mengatur waktu antara kuliah, kerja paruh waktu, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan diri. Meskipun terkadang rindu kampung halaman menyergap, Sinta selalu ingat pesan ibunya bahwa setiap pengorbanan ada hikmahnya dan setiap kesulitan merupakan bagian dari proses untuk mencapai impian. Masa-masa awal di kota tidaklah mudah. Sinta harus menghadapi berbagai masalah, mulai dari perasaan terasing karena latar belakangnya yang sederhana, hingga diskriminasi halus dari beberapa teman sekelas yang meremehkan kemampuannya. Di lingkungan kampus, ia sering dijadikan bahan canda karena penampilannya yang sederhana dan aksen khas desa yang masih terdengar jelas. Namun, alih-alih membuatnya menyerah, semua itu justru semakin menguatkan tekad Sinta untuk membuktikan bahwa ia mampu bersaing dengan siapapun. Di kelas, ia selalu menjadi yang pertama bertanya dan terakhir meninggalkan ruang perkuliahan, berharap bahwa setiap pelajaran akan memberinya bekal untuk masa depan yang lebih cerah. Rina pun tak henti-hentinya memberikan dukungan, mengingatkan Sinta bahwa keberhasilan bukanlah semata-mata soal penampilan, melainkan soal kerja keras dan kecerdasan. Setelah menyelesaikan studinya dengan predikat cum laude, Sinta akhirnya memasuki dunia kerja. Ia diterima sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Di sana, ia bertemu dengan Pak Hadi, seorang pimpinan yang dikenal tegas namun adil.
Pak Hadi segera melihat potensi dan dedikasi Sinta dalam bekerja. Ia memberikan tugas-tugas yang semakin menantang, dan Sinta pun dengan tekun menyelesaikannya satu persatu. Namun, tak lama kemudian, muncul tantangan baru yang datang dari dalam lingkungan kerja. Seorang rekan kerja bernama Dina, yang merasa terancam oleh kemampuan Sinta, mulai menyebarkan desas-desus dan fitnah yang bertujuan untuk merusak reputasi Sinta. Dina, yang dulu juga pernah mengalami masa sulit, merasa iri melihat kemajuan Sinta yang begitu cepat. Setiap hari, Sinta harus menghadapi bisik-bisik dan tatapan penuh keraguan dari beberapa kolega yang memilih untuk mengikuti arus gosip daripada mendukung satu sama lain. Di tengah tekanan itu, Sinta sering merasa hancur dan hampir menyerah. Suatu malam, setelah seharian penuh menerima kritik dan celaan yang tak berkesudahan, ia duduk termenung di pojok ruangan kantor yang sudah sepi. Hatinya terasa sangat berat, dan air mata mengalir tanpa henti. Ia teringat pesan ibunya yang selalu mengajarkannya untuk tidak peduli dengan kata-kata orang lain dan fokus pada impian yang ada di dalam hati. Dengan perlahan, ia menyeka air matanya dan bertekad untuk bangkit. Keesokan harinya, meski hatinya masih terasa lara, Sinta kembali menapaki hari dengan semangat baru. Ia mulai bekerja lebih keras lagi, menyusun ide-ide inovatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, serta berusaha membuktikan bahwa dirinya memiliki nilai lebih yang tak bisa diabaikan hanya karena asal-usulnya. Waktu pun terus berjalan, dan kerja keras Sinta akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dalam sebuah rapat penting yang dihadiri oleh direksi perusahaan, Sinta diberi kesempatan untuk mempresentasikan ide-idenya mengenai perbaikan sistem administrasi yang selama ini menjadi sumber masalah internal. Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, ia menjelaskan setiap detail usulannya dengan data yang mendukung dan grafik yang jelas. Para direksi tampak terkesan dengan presentasinya, dan di akhir rapat, mereka memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi. Pak Hadi, yang duduk di barisan depan, mengangguk penuh bangga dan mengumumkan bahwa usulan Sinta akan segera diimplementasikan. Namun, keberhasilan itu tidak membuat Dina dan beberapa kolega lain berubah sikap seketika. Meski begitu, pujian dari atasan dan dukungan dari beberapa rekan kerja yang jujur memberinya kekuatan untuk terus maju. Di sela-sela kesibukan kerja, Sinta pun menghadapi masalah lain yang datang dari kehidupan pribadi. Hubungan masa lalunya dengan Anton, seorang pemuda yang pernah mendekatinya di desa, kembali menghantui pikirannya. Anton dulu pernah menjanjikan cinta sejati, namun kenyataan hidup memisahkan mereka karena perbedaan latar belakang dan pilihan hidup yang berbeda. Kini, kabar bahwa Anton sedang mengalami kesulitan dalam hidup membuat Sinta tersentuh, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka telah lama berakhir. Konflik batin ini menambah beban emosional yang harus ia pikul di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin berat. Namun, Sinta belajar untuk memaafkan masa lalu dan fokus pada masa depan. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa, baik yang menyakitkan maupun yang indah, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Malam demi malam, Sinta terus berjuang melewati badai masalah yang datang silih berganti. Ia seringkali menghabiskan waktu di asrama sambil menulis diari sebagai bentuk pelampiasan perasaan. Dalam setiap lembaran catatan itu, ia menuangkan segala harapan, kekecewaan, dan keyakinannya bahwa suatu hari nanti, perjuangannya akan terbayar lunas. Ia menuliskan betapa pentingnya untuk tidak menyerah meskipun dunia terasa kejam, dan bahwa setiap luka pasti akan sembuh dengan waktu. Di antara tulisan-tulisannya, terdapat kalimat-kalimat penyemangat yang kemudian menjadi mantra pribadinya setiap kali ia merasa lemah. Sinta percaya bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya yang menanti untuk ditemukan. Semangat inilah yang selalu menguatkan hatinya ketika ia teringat kembali pada pesan-pesan bijak dari ibunya dan sahabat-sahabatnya yang selalu setia mendampinginya. Seiring berjalannya waktu, prestasi Sinta di dunia kerja semakin diakui. Ia dipromosikan menjadi manajer proyek dan dipercaya untuk memimpin tim dalam proyek besar yang berdampak pada kemajuan perusahaan.
Di tengah keberhasilan itu, Sinta tak pernah melupakan akar dan latar belakangnya yang sederhana. Ia kerap mengirimkan bantuan kepada keluarga di desa dan memberikan dukungan kepada sesama perempuan yang mengalami kesulitan serupa. Kepeduliannya inilah yang membuatnya semakin dihormati, tidak hanya sebagai seorang profesional yang handal, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang mampu mengubah hidup banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis, Sinta selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Rina, yang kini menjadi sahabat sejati dan pendorong semangat. Mereka sering berbagi cerita tentang tantangan yang dihadapi dan mimpi-mimpi yang masih harus dicapai, sambil tertawa bersama mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lewati. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, Sinta selalu menemukan kekuatan dalam setiap kegagalan. Ia belajar bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuatnya semakin siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam setiap proyek yang dipimpinnya, ia selalu menerapkan inovasi dan kreativitas yang membuat timnya berkembang pesat. Kesuksesan demi kesuksesan yang ia raih tidak datang dengan mudah, namun melalui kerja keras, pengorbanan, dan keikhlasan yang tulus. Sinta percaya bahwa sukses sejati bukan hanya diukur dari pencapaian materi, melainkan dari sejauh mana ia mampu menginspirasi orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Di tengah gemuruh persaingan, ia tak pernah lupa untuk saling mendukung dan menguatkan, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan pribadi. Pada akhirnya, perjalanan panjang Sinta dari seorang gadis desa yang miskin hingga menjadi seorang wanita sukses di dunia korporat bukanlah sebuah kisah dongeng semata. Perjalanan itu penuh dengan lika-liku, air mata, dan juga tawa yang mengiringi setiap langkahnya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa asal-usul bukanlah penentu masa depan, melainkan keberanian untuk bermimpi dan keteguhan hati dalam mewujudkan mimpi itulah kunci untuk menggapai keberhasilan. Jejak Sinta yang penuh dengan rintangan kini berubah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang merasa terpinggirkan dan kurang dihargai. Kisahnya mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, asalkan mau berjuang dan percaya pada diri sendiri. Ketika senja mulai menyelimuti langit kota yang kini menjadi saksi bisu perjuangannya, Sinta berdiri di tepi jendela kantornya yang tinggi sambil menatap riuhnya kehidupan di bawah. Di balik segala kesulitan dan permasalahan yang pernah ia hadapi, ia menemukan bahwa cahaya keberhasilan selalu hadir setelah melewati kegelapan yang panjang. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang tak pernah padam, ia tersenyum mengingat setiap pelajaran berharga yang telah membentuk dirinya. Sinta tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia juga yakin bahwa setiap tantangan yang datang akan selalu ia hadapi dengan keberanian dan keyakinan. Cerita hidupnya kini bukan hanya miliknya sendiri, melainkan juga cermin harapan bagi setiap insan yang tengah berjuang menggapai mimpi di tengah gelapnya kehidupan. Dalam keheningan malam yang penuh bintang, Sinta menulis satu baris terakhir dalam buku hariannya. Aku percaya, setiap langkah yang kuambil, setiap tetes keringat dan air mata, adalah bagian dari perjalanan menuju sinar yang sesungguhnya. Aku takkan pernah berhenti bermimpi, karena di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menunggu untuk menghiasi langit hidupku. Dengan itu, Sinta menutup bukunya, siap untuk melangkah ke hari esok dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang semakin matang oleh segala pengalaman. Cerita hidupnya, yang dimulai dari keterbatasan dan penuh perjuangan, kini bersinar terang sebagai bukti nyata bahwa keajaiban bisa terjadi ketika seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, walaupun badai masalah selalu datang menghampiri.